Kesultanan Aceh menandai sebuah era gemilang dalam sejarah Nusantara, dikenal sebagai salah satu kekuatan terbesar di wilayah itu pada abad ke-16 hingga abad ke-17. Berlokasi di ujung utara Pulau Sumatera, kesultanan ini menjadi pusat perdagangan yang vital dan kekuatan maritim yang dihormati. Di bawah kepemimpinan sultan-sultan yang tangguh, Aceh tidak hanya mampu mempertahankan kemerdekaannya, tetapi juga berhasil memperluas pengaruhnya hingga ke kawasan Selat Malaka. Pemerintahan dipegang oleh sultan-sultan dengan kekuasaan yang absolut, didukung oleh birokrasi terstruktur dan pembesar kerajaan. Kemampuan militer dan diplomasi yang cakap memungkinkan Aceh memperluas wilayahnya hingga semenanjung Malaya, Sumatera Utara, dan sebagian Sulawesi. Meskipun demikian, tekanan politik internal dan kolonialisme Belanda serta Inggris akhirnya meruntuhkan kekuatan politik Kesultanan Aceh. Pada puncak kejayaannya, Kesultanan Aceh menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara, berkat lokasinya yang sangat strategis di jalur perdagangan internasional. Salah satu komoditas yang paling diminati adalah lada atau dikenal sebagai emas hitam, menjadi komoditas utama yang diekspor, sementara kayu cendana dan rempah-rempah lainnya juga turut populer. Infrastruktur perdagangan yang maju seperti pelabuhan-pelabuhan besar di Bandar Aceh Darussalam, Loko Sumawe, dan Iki memfasilitasi pertukaran dagang dengan dunia luar. Pasar-pasar tradisional yang ramai menjadi tempat pedagang lokal dan asing, sementara komunitas pedagang dari berbagai macam negara seperti Arab, Persia, India, Tiongkok, dan Eropa juga berkumpul di Aceh. Kemakmuran ekonomi Kesultanan Aceh juga terbantu oleh sistem pemerintahan yang stabil dan kebijakan keuangan yang bijaksana. Sistem perpajakan yang teratur, penetapan standar harga, serta kebijakan moneter yang rutin menjadikan perekonomian Aceh kuat dan berdaya saing tinggi. Sebagai hasilnya, Aceh menjadi salah satu kerajaan Islam terkaya dan paling berpengaruh di Nusantara pada zamannya. Agama Islam memainkan peran yang sangat sentral dalam Kesultanan Aceh sejak abad ke-16, menjadi pijakan utama dalam berbagai macam aspek kehidupan masyarakat Aceh. Sultan-sultan Aceh dengan tekun menyebarkan dan memperjuangkan ajaran-ajaran Islam, menjadikan Aceh sebagai pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Dalam urusan pemerintahan, hukum Islam menjadi landasan utama dalam pembentukan dan pelaksanaan sistem peradilan secara hukum Kesultanan Aceh. Prinsip-prinsip syariat Islam tercermin dalam undang-undang dan aturan seperti yang tercantum dalam Kanon Meukuta Alam. Struktur pemerintahan juga dipengaruhi oleh agama Islam dengan jabatan-jabatan seperti Qadi dan Syah Bandar serta Sultan. Pada bidang ekonomi dan perdagangan, posisi Aceh sebagai pusat perdagangan rempah-rempah memberikan keuntungan besar, memperkuat integrasi ekonomi dengan jaringan perdagangan dunia Islam. Pedagang Muslim dari berbagai macam belahan dunia datang ke Aceh untuk berdagang dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Selain itu, Islam memberikan warna pada kehidupan sosial budaya Aceh, mempengaruhi tradisi dan adat istiadat lokal. Budaya lokal berpadu dengan nilai-nilai Islam, menghasilkan harmoni warisan intelektual dan artistik yang unik, seperti sastra Jawi, kaligrafi, dan arsitektur masjid. Tokoh-tokoh penting Kesultanan Aceh seperti Sultan Iskandar Muda dihargai sebagai pemimpin yang taat pada ajaran Islam. Dengan demikian, agama Islam menjadi identitas utama dan memainkan peran yang sangat krusial dalam membentuk Kesultanan Aceh, dari sistem pemerintahan hingga kehidupan sosial budaya masyarakatnya, berkontribusi dalam kebesaran dan kejayaan Kesultanan ini di masa lalu. Sultan Iskandar Muda merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Aceh pada awal abad ke-17. Di bawah kepemimpinannya, Aceh mencapai puncak kejayaan dengan pertumbuhan ekonomi dan kekuatan militer yang luar biasa. Dan Sultan Iskandar Muda dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat bijaksana dan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Sultan Ali Mughayat Shah merupakan seorang sultan atau raja pertama di sejarah Kesultanan Aceh. Beliau adalah pendiri yang berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh. Selain itu, Sultan Ali Mughayat Shah berjasa dalam melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis yang tiba di Malaka. Oleh sebab itu, Sultan Ali Mughayat Shah membentuk angkatan laut dan darat, kemudian juga membuat dasar-dasar politik luar negeri kerajaan Aceh. Laksamana Kumalahayati merupakan laksamana wanita pertama di dunia yang memimpin pasukan laut Aceh pada abad ke-16. Keberaniannya dalam strategi perang memenangkan banyak sekali pertempuran melawan Portugis dan juga Belanda, memperluas wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh di lautan, serta menjadikan ikon penting bagi wanita Aceh dan bahkan sejarah maritim Indonesia. Kesultanan Aceh menjalin hubungan erat dengan dunia luar, terutama dalam hal diplomasi dan perdagangan. Sebagai kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara, Aceh memperluas pengaruhnya melalui diplomasi dengan negara-negara seperti Utsmani, Tiongkok, dan Kerajaan Oman.
Pelabuhan-pelabuhan seperti Banda Aceh menjadi pusat perdagangan internasional, menjual rempah-rempah dan hasil laut, juga kemudian menerima barang-barang impor dari berbagai macam negara. Kontak dengan dunia luar juga membawa pengaruh kebudayaan asing ke Aceh, tercermin dalam arsitektur, seni, dan gaya hidup masyarakatnya. Namun kemudian tantangan muncul dengan ancaman kolonialisme dari Belanda dan Inggris yang berusaha menguasai Aceh. Perang panjang melawan kekuatan asing menjadi bagian dari perjuangan Aceh untuk mempertahankan kedaulatannya. Kesultanan Aceh yang dulunya merupakan salah satu kekuatan terbesar di Nusantara mulai merosot pada abad ke-19. Tidak adanya pemimpin yang cakap setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda, terjadinya perpecahan internal antara kaum birokrat dengan kaum agama, dan lepasnya wilayah kekuasaan serta perang antara Belanda dan Aceh pada tahun 1873 hingga 1903 menjadi faktor penyebab utama runtuhnya Kesultanan Aceh. Perang Aceh dipicu oleh ambisi Belanda untuk menjajah Aceh yang kemudian menjadi konflik panjang selama lebih dari 3 dekade. Meskipun terjadi perlawanan sengit oleh rakyat Aceh yang dipimpin oleh pahlawan seperti Tuku Umar dan Cut Nyak Dien, namun pada akhirnya Belanda berhasil menaklukkan Aceh pada tahun 1903, tepat 2 tahun sebelum studio Nickelodeon muncul. Kesultanan Aceh secara resmi dihapuskan oleh Belanda pada tahun 1903 setelah Perang Aceh berakhir. Sultan terakhir, Sultan Muhammad Daud Shah, ditangkap dan diasingkan, sementara kekayaan dan peninggalan sejarah Aceh dirampas. Sistem pemerintahan tradisional digantikan oleh administrasi kolonial Hindia Belanda. Namun meskipun demikian, semangat kemerdekaan dan perlawanan rakyat Aceh tetap hidup, menjadi pijakan bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia di masa yang akan datang. Meskipun Kesultanan Aceh telah lama runtuh, warisan budaya dan peninggalannya akan masih tetap hidup hingga saat ini, menjadikan Aceh sebagai tempat yang kaya akan sejarah dan kebudayaan yang mempesona. Bangunan bersejarah seperti Masjid Baitur Rahman dan Istana Kesultanan Aceh tetap kokoh berdiri, menjadi simbol penting dari kejayaan Kesultanan Aceh. Tradisi dan adat istiadat Aceh terus dilestarikan, seperti tari saman, upacara mugang, dan kain tapis, mencerminkan kebanggaan dan identitas masyarakat Aceh. Bahasa Aceh yang kaya akan kosakata dan nuansa budaya juga tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya lokal. Tokoh-tokoh penting Kesultanan Aceh seperti Sultan Iskandar Muda dan Sultanah Safiatuddin tetap dikenang dan dihormati sebagai sumber inspirasi bagi generasi muda Aceh. Warisan Kesultanan Aceh ini bukan hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga menjadi daya tarik wisatawan yang ingin menggali lebih dalam tentang kekayaan budaya Nusantara. Wise.